Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya bisa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Jurnal Penyesuaian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama yang berada pada kelompok 6 ini. Nama saya Syadoni Aditya Pradana. Kemudian teman-teman kelompok saya yaitu Sucitri Handayani Tarigan, Cut Ramila Aceh, dan Debbie Albela. Baiklah, langsung saja untuk kita memulai presentasi ini dan selamat menyaksikan. Jurnal Penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapat maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Fungsi dari adanya ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. 1. Upaya akun-akun nominal yakni akun pendapat dan beban bisa diakui pada suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. 2. Menghitung perkiraan nominal atau pendapat serta beban sebenarnya dalam periode yang terkait. 3. Menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. 4. Agar pada akhir periode akun-akun real yakni harta, kewajiban, serta modal mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Baiklah, saya Sucitri Handayani Tarigan akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang perlu disesuaikan: 1. Kesalahan dalam mencatat. 2. Ada transaksi yang belum dicatat atau beban yang belum dibayar ataupun pendapatan yang seharusnya diterima. 3. Penurunan nilai aset. 4. Beban yang dibayar di muka. 5. Pendapatan diterima di muka. Ayat-ayat jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Ayat-ayat jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang muncul dari penerimaan kas sebagai uang muka suatu barang atau jasa. Jika perusahaan telah menyelesaikan tugasnya, maka baru dapat mengakui pendapatannya. 2. Ayat-ayat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka adalah aktiva yang akan habis digunakan di masa depan yang dibayarkan terlebih dahulu biayanya. Contohnya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka. 3. Ayat-ayat jurnal penyesuaian penyusutan, yaitu penyesuaian umur ekonomis suatu barang. Rumus penyusutan adalah penyusutan sama dengan harga pokok dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. 4. Ayat-ayat jurnal penyesuaian beban terhutang adalah kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya gaji pegawai dan beban bunga atau dari wesel bayar. 5. Ayat-ayat jurnal penyesuaian penghasilan belum diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan dan diakui tetapi belum diterima secara tunai. Baiklah, saya Cut Ramila Aceh akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan ketentuan atau metode pencatatan jurnal penyesuaiannya. Pertama, metode pencatatan pada penyesuaian perlengkapan, yang dimana di penyesuaian perlengkapan, beban perlengkapan itu didebit, perlengkapannya dikredit, dan nilai yang dituliskan itu sebesar yang hilang. Contohnya nanti akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian pada penyesuaian harta tetap, yang mana harta tetap itu seperti peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Maka metode pencatatannya itu beban penyusutan mesin didebit, akumulasi penyusutannya dikredit, dan nilai atau jumlah yang dituliskan sebesar yang hilang atau sebesar yang menyusut. Penyesuaian beban yang belum dibayar.
seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, maka metode pencatatannya itu beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Yang ditulis itu sebesar yang belum dibayar. Selanjutnya, penyesuaian beban dibayar di muka. Metode penentuannya itu kita harus memahami bagaimana konsep harta dan beban. Pertama, perhatikan jenis kegiatan. Kegiatan pertama itu kegiatan sewa. Sewa menggunakan konsep harta jika pada data penyesuaian neraca saldonya dituliskan sewa dibayar di muka. Tetapi ketika di neraca saldo tulisannya beban sewa, maka menggunakan konsep penyesuaian beban. Jenis kegiatan kedua, iklan. Iklan menggunakan harta jika di neraca saldo ditulis iklan dibayar di muka. Tetapi ketika di neraca saldo tulisannya beban iklan, maka gunakan penyesuaian beban iklan. Jenis kegiatan ketiga, asuransi. Asuransi menggunakan metode harta jika di neraca saldo tulisannya dibayar di muka. Asuransi menggunakan neraca beban ketika di neraca saldo tertulis beban asuransi. Metode pencatatan beban dibayar di muka itu terdiri dari dua metode, yakni metode harta, yang mana pencatatannya beban titik-titik di debit, dibayar di mukanya di kredit, yang dituliskan sebesar yang hilang. Beban titik-titik itu bisa diisi dengan beban sewa, atau asuransi, atau iklan. Penulisannya tergantung yang ada di soal. Kedua, metode beban. Pencatatannya titik-titik dibayar di muka di debit. Bebannya titik-titik di kredit. Dituliskan sebesar yang belum dibayar. Titik-titik itu bisa diisi dengan asuransi, sewa, ataupun iklan, tergantung yang ada di soal. Perkenalkan, nama saya Debbie Albella. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari jurnal penyesuaian. Baiklah, langsung saja. Pada slide ini sudah terdapat neraca saldo dari Salon Abadi Jaya per 31 Desember 2016. Dan di sebelah kanannya terdapat juga data penyesuaiannya. Dari neraca saldo dan data penyesuaian yang ada, kita diminta untuk menyusun jurnal penyesuaiannya. Di sini saya akan meletakkan kembali neraca saldo dan juga data penyesuaiannya untuk mempermudah kita mengerjakannya. Baiklah, kita akan langsung mengerjakan soal yang pertama, yaitu dari data penyesuaian, persediaan perlengkapan sebesar Rp600.000. Dari data penyesuaian diketahui bahwa persediaan perlengkapan sebesar Rp600.000. Kemudian kita melihat akun perlengkapan yang ada pada neraca saldo sebesar Rp1.500.000. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya pada slide sebelumnya, bahwa penyesuaian perlengkapan itu nilainya dihitung sebesar yang hilang atau yang telah terpakai. Sehingga dari data tersebut dapat kita tulis perlengkapan yang berasal dari neraca saldo Rp1.500.000 dan persediaan perlengkapan Rp600.000. Kita hanya perlu mengurangkan saja Rp1.500.000 dengan Rp600.000 dan hasilnya Rp900.000. Rp900.000 ini merupakan perlengkapan yang terpakai atau nilai sebesar yang hilang. Kemudian kita masuk ke soal kedua, yang B. Sewa kantor dibayar tanggal 1 Mei dalam jangka waktu 1 tahun. Sewa ini sudah dibayar 1 tahun pada tanggal 1 Mei
2016. Sewa yang sudah dibayar di muka diakui di neraca saldo sebesar Rp3.900.000. Dari 1 Mei 2016 sampai 1 Mei 2017 itu terhitung 1 tahun. Sedangkan 1 Mei 2016 sampai 1 Mei 2017 pada tanggal 31 Desember 2016-nya kita melakukan tutup buku. Dan sewa yang dibayar di muka ini masuk kepada akun harta, sehingga kita hanya perlu menghitung sewa yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Sewa yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai itu kita hitung dari 1 Mei 2016 sampai 31 Desember 2016, yaitu terdapat 8 bulan, sehingga kita dapat menuliskannya beban sewa 8/12 dikali Rp3.900.000. 8 merupakan bulan yang sudah menjadi beban atau waktu yang sudah menjadi beban yang sudah terpakai selama penyewaan, dan 12 merupakan sewa kita selama 1 tahun, 12 bulan, dan 3.900.000 merupakan sewa yang sudah dibayar di muka. Dari 8/12 dikali Rp3.900.000 itu kita mendapatkan Rp2.600.000. Rp2.600.000 ini merupakan beban sewa yang sudah terpakai. Marilah kita masuk ke soal selanjutnya, yang C, peralatan mengalami penyusutan 10%. Peralatan yang ada di neraca saldo adalah 4.200.000 dan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka jumlah penyusutan peralatan Salon Abadi Jaya pada tahun 2016 adalah Rp4.200.000 dikali dengan 10%, sehingga mendapatkan hasil Rp420.000. Rp420.000 ini merupakan penyusutan yang akan diterima Salon Abadi Jaya di tahun 2016. Baiklah, kita akan menjawab soal selanjutnya, yang D, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar Rp200.000. Beban asuransi yang ada di neraca saldo adalah Rp300.000 dan yang telah menjadi kadaluarsa sampai tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp200.000. Berarti ada selisih sebesar Rp100.000, yaitu beban asuransi yang ada di neraca saldo dan asuransi yang kadaluarsa. Kita hanya perlu mengurangkannya saja, sehingga kita mendapatkan selisih sebesar Rp100.000. Kemudian soal yang terakhir, beban gaji yang masih terutang adalah sebesar Rp500.000. Untuk beban gaji ini kita hanya perlu memasukkannya saja, karena dia tidak mengalami perubahan, pertambahan atau pengurangan, karena dari data penyesuaian kita sudah diberitahu berapa nominal beban gajinya, yaitu sebesar Rp500.000. Dari data yang sudah kita cari, kita hanya tinggal memaparkannya ke tabel jurnal penyesuaian. Sini saya sudah membuatnya. Dari jurnal penyesuaian ini kita ketahui pada beban perlengkapan dan perlengkapan, jumlah perlengkapan yang telah terpakai diakui oleh akun beban perlengkapan yang terletak di debit dan akun perlengkapan yang terletak di kredit, yang masing-masing sebesar
Rp900.000. Kemudian jumlah sewa yang telah terpakai atau dijalani diakui sebagai akun beban sewa yang terletak di debit dan akun sewa dibayar di muka terletak di kredit yang masing-masing sebesar Rp2.600.000. Dan jumlah penyusutan peralatan yang diakui sebagai akun beban penyusutan peralatan yang terletak di debit dan akun akumulasi penyusutan peralatan yang terletak di kredit yang masing-masing sebesar Rp420.000. Untuk jumlah selisih asuransi yang diakui sebagai akun asuransi dibayar di muka itu terletak di debit dan akun beban asuransi diletak di kredit yang masing-masing sebesar Rp100.000. Jumlah gaji yang masih terutang diakui sebagai akun beban gaji yang terletak di debit dan hutang gaji terletak di kredit yang masing-masing sebesar Rp500.000. Sehingga dari akun debit dan kredit ini kita jumlahkan dan hasilnya harus balance, yaitu di sini terdapat Rp4.520.000. Begitu juga dengan yang kredit Rp4.520.000. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.